Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Siti Wulandari. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan salah satu cabang disiplin ilmu dari pembelajaran IPS, yaitu sosiologi, yang dimana materi pembelajarannya itu tentang stratifikasi sosial. Nah, jika kita membahas mengenai stratifikasi sosial, apa sih stratifikasi sosial itu? Nah, jadi stratifikasi sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu yang dimana stratum yang artinya tingkatan dan sosius artinya itu teman atau masyarakat. Nah, jadi stratifikasi sosial yaitu tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Adapun pengertian stratifikasi menurut para ahli yaitu menurut Pitirim Sorikin, stratifikasi sosial itu pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sedangkan menurut Max Weber, penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi, kekuasaan, privilege, dan prestige. Dan adapun menurut Paul B. Horton dan Chester, yang dimana stratifikasi sosial yaitu sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembeda kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan hanya tingkatan masyarakat dari yang lebih tinggi sampai ke yang lebih rendah. Adapun faktor-faktor penyebab terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama perbedaan ras dan kebudayaan, yang kedua adanya spesialisasi dalam bidang pekerjaan, dan yang ketiga adanya kelangkaan dalam masyarakat menyangkut pembagian hak dan kewajiban. Nah, jadi ketiga hal itulah yang menjadi faktor penyebab terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah, jadi penggolongan masyarakat ke dalam stratifikasi sosial itu ada beberapa kriterianya gitu. Jadi contohnya itu seperti dilihat dari kekayaannya, terus dari kekuasaannya, kehormatannya, serta dari pendidikannya. Nah, jadi bisa kita lihat ya kan, seperti di lingkungan sekitar kita, jika ada orang yang kaya, berkuasa, terus pendidikannya juga tinggi, nah pasti orang lain itu bakalan segan sama dia, dan orang itu pasti bakal jauh lebih dihormati gitu. Ya biarpun orang yang nggak kaya, nggak punya pendidikan tinggi juga dihormati, tapi orang yang kaya itu tadi, yang berpendidikan tinggi itu tadi, pastinya jauh lebih dihormati dan jauh lebih disegani oleh orang lain. Nah, dalam stratifikasi sosial terdapat dua unsur, yaitu yang pertama status dan yang kedua itu peran, yang dimana untuk mendapatkan status itu ada tiga cara, yaitu yang pertama ascribed status, yang dimana seseorang memperoleh kedudukan itu dengan cara sendiri atau dari kelahirannya gitu. Contohnya itu seperti seorang anak bangsawan yang akan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena mendapat status yang diwariskan dari orang tuanya. Terus yang kedua itu ada saved status, yang dimana dalam hal ini seseorang akan memperoleh statusnya itu dengan cara disengaja. Contohnya itu seperti memperoleh gelar sarjana, yang dimana seseorang harus menjalani perkuliahan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan gelar sarjana itu. Lalu yang ketiga itu ada assigned status, yang dimana
status yang diberikan oleh masyarakat ini sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan dan jasanya. Contohnya itu, seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas jasa dan perjuangannya. Nah, untuk peran itu adalah seseorang yang melakukan peranannya. Contohnya itu seperti seorang dokter yang memiliki peran untuk menangani dan memberikan obat kepada pasien yang sakit. Dan ada juga seperti seorang guru yang memiliki peran untuk mendidik murid-muridnya. Nah, dalam stratifikasi sosial terdapat 3 sifat, yaitu yang pertama tertutup, yang kedua terbuka, dan yang ketiga campuran. Nah, dalam stratifikasi sosial tertutup adalah sistem pelapisan yang jalan masuk menjadi anggota atau warga suatu pelapisan tertentu hanyalah melalui kelahiran. Contohnya yaitu pelapisan pada masyarakat berkasta. Yang kedua yaitu stratifikasi terbuka, yang dimana setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri, atau turun ke pelapisan sosial yang lebih rendah, yang tidak cakap dan kurang beruntung. Contohnya itu seperti masyarakat di negara industri maju atau masyarakat pertanian yang telah mengalami gelombang modernisasi. Lalu yang ketiga yaitu stratifikasi campuran. Nah, stratifikasi ini gabungan antara stratifikasi terbuka dan tertutup. Contohnya yaitu kehidupan masyarakat Bali yang dimana budaya masyarakatnya tertutup, namun dalam segi ekonomi sistem pelapisan ini sosialnya bersifat terbuka. Pembagian stratifikasi masyarakat berdasarkan ekonomi akan membedakan masyarakat atas kepemilikan harta berdasarkan kepemilikan harta. Masyarakat dibagi dalam 3 kelas, yaitu yang pertama kelas atas yang terdiri dari kelompok orang kaya, dan yang kedua itu kelas menengah yang terdiri dari kelompok orang yang bercukupan yang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Yang ketiga yaitu kelas bawah, terdiri dari orang-orang miskin yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan primernya. Nah, adapun sistem pelapisan sosial yang pernah berlaku atau dialami oleh masyarakat di Indonesia, di antaranya yaitu sistem pelapisan pada masyarakat pertanian. Nah, pada sistem ini dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan tertinggi yang dimana petani yang memiliki rumah, perkarangan serta lahan. Yang kedua lapisan menengah yang dimana petani memiliki rumah serta perkarangan, dan yang ketiga yaitu lapisan terendah yang dimana petani tidak memiliki rumah, perkarangan serta lahan. Lalu berdasarkan kriteria ekonomi, pada lapisan pertama ini terdapat kaum elit desa yang memiliki cadangan pangan dan pengembangan usaha. Lapisan kedua terdiri dari orang yang memiliki cadangan pangan saja, dan pada lapisan ketiga yaitu orang yang tidak memiliki cadangan pangan dan cadangan usaha, dan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi perutnya agar tetap hidup. Sekian dari penjelasan saya mengenai stratifikasi sosial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.